Skui berbisnis besti, cuan cuan cuan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast series yang kedua, Cuan Cuan Cuan. Dengan series yang kedua ini akan bertemakan riset bisnis. Gimana tuh? Bersama dengan saya Gisel, dan hari ini kita sudah bersama dengan salah satu awardee yang cantik, pinter, berprestasi, dan juga sedang aktif-aktifnya untuk berbisnis kuliner, yaitu Koyoko. Nah, langsung aja nih kita persilakan. Halo Kak Ais. Halo Mbak. Nah, gimana nih? Apa kabar? Gimana liburan kuliahnya? Alhamdulillah kabarnya baik, liburannya juga seru. Oke deh, baik. Mungkin kita bisa mulai perkenalan diri dulu aja ya, Kak Ais. Oh, boleh. Jadi kenalin teman-teman, nama panjang aku Nuzuya Ismi, terus biasa dipanggil Ais. Terus aku prodinya ilmu dan teknologi pangan. Nah, makanya bisnisnya tentang pangan juga nih, Mbak, kebetulan. Oke. Kalau boleh tahu sekarang umurnya Kak Ais ini berapa sih kalau sampai sekarang ini udah bisa bikin bisnis tuh keren banget deh pokoknya. Umur ya, 23 nggak sih? 24, 24, 24, 98, 98, Mbak. Oke, 24 udah punya bisnis Koyoko. Kalau boleh tahu sekarang ini bisnis Koyoko itu produknya apa aja sih, Mbak? Jadi itu sebenarnya basicnya itu ada dua, Mbak. Yang pertama itu awal-awal kita buat ready, dua jenis. Satu ready to cook, satunya ready to eat. Nah, yang ready to eat ini tuh ada berbagai macam varian juga, ada rendang, dendeng, sama sambal lado tanak. Sambal lado tanak itu khas dari kampung, kebetulan di Padang juga gitu. Terus yang kedua itu ready to cook, itu khas juga dari kampung, itu ada gulai pange, sama satunya itu asam padeh. Dua itu, Mbak. Nah, tapi sekarang alhamdulillah karena di bisnis keluarga, jadi banyak dapat masukan dari keluarga. Jadi kita ngembangin bisnisnya ke bumbu, terus ke sambal juga, dan terakhir itu kayak ada ingkung ayam gitu, opor ayam, gulai ayam gitu, Mbak. Gila, keren banget pokoknya. Pokoknya dari berarti hasil produk-produk KAIS ini tuh sebenarnya hasil dari penerapan ilmu-ilmu yang sudah KAIS dapatkan ya. Semasa S1, kemudian sekarang lanjut lagi di S2 gitu ya. Kurang lebih ya. Bisa, Mbak, bisa. Dan alhamdulillah ketemu lingkungan yang emang suka bisnis juga, Mbak. Jadi kayak ketularan juga gitu. Tapi di satu sisi ada yang menarik nih buat aku karena selain kakak Ais ini juga menerapkan atau mengaplikasikan lah ilmu-ilmunya, ternyata dia juga mengambil atau meningkatkan nilai jual dari ciri khas dari KAIS ini kan sukunya Minang ya. Jadi dia tuh meningkatkan lagi nilai jual dari makanan-makanan produk khas dari Minang ini gitu. Mungkin buat para teman-teman awardee yang juga di daerahnya itu punya makanan-makanan khas, nah bisa nih ditiru nih gara-gara KAIS ini bisnisnya untuk juga bisa memajukan makanan-makanan di daerahnya gitu. Iya, Nah, kalau setuju. kita flashback nih Kak, waktu awal dulu bikin si Koyoko ini tuh mulainya itu dari kapan Kak? Kalau boleh tahu nih. Tadi yang udah aku bilang yang banyak nggak salah itu lingkunganku itu kebetulan pada suka bisnis. Jadi dulu teman-teman kuliah juga pertama kali tuh ngajakin bisnis yang serius gitu, Mbak. Tentang frozen food juga. Terus eh, karena ada rencana lain, terus akhirnya bilang kayaknya nggak bisa lanjut. Nah, dari situ muncul ide, oh yaudah lanjutin aja di rumah gitu. Terus riset, kita ngelakuin riset sama ibu, sama kakak gitu bareng-bareng, cari apa ya kira-kira nggak ada gitu. Nah, terus kepikiran untuk buat frozen food tapi makanan khas Minang gitu. Sebenarnya banyak rumah makan Padang di Lampung tuh banyak, Mbak. Oh ya, kebetulan nih domisilinya di Lampung. Jadi belum ada yang buat frozen food khas Minang gitu. Ada pun itu rumah makan Padang. Terus kalau ada yang mau pesan, itu baru di frozenin dulu, habis itu baru dikirim ke konsumennya gitu. Nah, dari situ kita cari-cari juga data-data usaha-usaha yang kayak gitu ternyata belum ada. Terus ya udah cus aja Bu, Uni gitu ya. Kira kita buat gitu, Mbak. Keren banget sih. Tapi untuk sekarang ini pemasarannya apakah masih di sekitar Bandar Lampung aja atau
emang udah sampai keluar kota atau bahkan sampai mancanegara. Dengar-dengar nih kalau aku kepo-kepo di Instagramnya dan di TikToknya juga, itu udah sampai mancanegara nih ya pemasarannya. Eh, Alhamdulillah dikit-dikit karena kan kita baru mulai jadi dikit-dikit gitu. Untuk yang lokal Lampung sendiri itu udah kemana-mana sih Mbak yang di Lampung nih ya. Terus yang di luar kota juga karena kebetulan kan kuliah di UGM di Jogja. Sekarang juga nyicipin ke teman. Terus juga ada teman dari keluarga dari mulut ke mulut gitu Mbak. Akhirnya nyicipin gitu. Akhirnya beli gitu. Terus kalau untuk yang di luar negeri itu kadang temennya ibu gitu mau keluar negeri. Nah sekarang ini lagi musim haji, nah itu uh, pada mesen di kita juga gitu Mbak. Keren banget sih berarti. Berarti selama proses riset itu kira-kira sampai produk itu jadi, itu kira-kira berapa lama itu riset yang harus dilakukan? Kalau nggak salah karena ramean Mbak ya, jadi kita bareng-bareng itu sebulan sih Mbak, cukup sebulan gitu. Oke deh, berarti buat para aware nih kurang lebih sebulan untuk waktu. Itu nanti sumbernya selain kita bisa tanya langsung atau kita bisa datengin langsung tempat-tempat yang memang memiliki produk yang serupa dengan kita, itu bisa lewat mana aja sih? Apakah bisa lewat sumber internet atau gimana aja kira-kira sumber-sumber? Internet pasti sih Mbak cari kan, ngetik ada nggak sih produk yang kayak kita. Terus yang kedua juga dari mulut ke mulut juga Mbak nanya gitu, ada nggak sih produk kayak gini di Lampung gitu. Oh, ternyata belum ada kayak gitu. Terus juga pernah datengin rumah makan gitu nanya mereka memproduksi nggak sih produk frozen gitu kayak gitu. Dari 3 sumber itu Mbak. Berarti dari 3 sumber itu ternyata yang dari hasil risetnya itu ternyata berpengaruh banget nih ya terhadap penjualannya bisnis Koyoko ini sampai sekarang itu sangat berpengaruh ya ternyata riset bisnis ini. Iya, betul banget, setuju banget, setuju. Kalau selama berjalannya riset bisnis ini nih, berjalannya bisnis ini, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dia hadapin gitu? Kalau tantangan itu pasti ya Mbak ya. Sekarang nih, seperti sekarang itu karena yang tadi udah bilang itu bisnis keluarga, jadi anaknya udah pada mencar-mencar. Jadi kadang kita tuh nggak fokus untuk marketing gitu Mbak, walaupun bisa jarak jauh, tapi kayak kurang fokus buat mecahin masalah ini. Oh ya masalahnya, tantangan itu ya itu buat marketing Mbak. Jadi buat pemasaran kita tuh agak sulit, karena di satu sisi kita kekurangan SDM juga Mbak gitu. Dulu pernah sih sempat ngerekrut mahasiswanya, ngerekrut temen gitu. Ternyata kurang cocok, jadinya kita ganti lagi gitu Mbak. Untuk sejauh ini kan ada tuh menemukan stuck di tantangan di marketing nih. Nah, ketika stuck itu apakah dari keluarga Bais ataupun Bais ini melakukan riset lagi gitu? Apa sih langkah yang harus dilakukan gitu? Atau ya udah dicari aja strategi yang tepat gitu, misalnya kayak rekrut temennya gitu atau berjalannya aja gitu atau perlu riset lagi sebenarnya sih kalau kayak gitu tuh? Sebenarnya bukan ya riset sih Mbak, tapi setelah ada tantangan gitu kita biasanya evaluasi gitu Mbak, evaluasi terus apa yang kurang, terus baru kita ngelakuin riset lagi. Habis itu udah ketemu masalahnya itu apa, tangannya apa, kita eksekusi. Terus sekarang juga lagi oprek lagi, gitu. Oprek uh, buat SDM di marketingnya gitu. Terus lainnya lagi itu kita rencana mau pakai jasa marketing gitu, gitu Mbak. Berarti emang sekarang itu memang perlu melakukan riset kembali ya, meskipun kita udah berjalan nih, ada nih misalnya tantangan tadi kayak strategi marketingnya gitu, ternyata perlu riset lagi untuk bisa menentukan strategi-strategi apa lagi gitu ya selanjutnya perlu dilakukan. Oke, kalau dalam setiap masalah itu selain tadi marketingnya gitu, ada lagi nggak sih atau dalam proses produksinya apakah mengalami kendala ketika pada saat awal tentunya kayak bikin resep kan apalagi ini masakan kan kayak seleranya orang-orang itu kan bakal beda-beda gitu. Nah gimana sih nentuin awalnya, pasti banyak kan orang-orang di sana juga yang mikir gimana nanti kalau selera kita tuh nggak sama sama yang lainnya. Nah gimana tuh cara menemukan khasnya supaya produk kita tuh disukain sama yang lainnya? Nah, jadi kebetulan Mbak, Ibu itu suka banget sama masak gitu Mbak ya.
Terus ibu juga sering nyoba-nyoba gitu. Jadi untuk formulasi sendiri ya dari masakannya ibu awal kayak gini, terus yang kedua oh kurang ini diganti lagi kayak gini diganti lagi. Pertama kali untuk jualan itu banyak yang komplain Mbak, misalnya terlalu pedas, terus ada yang bilang terlalu manis. Kira-kira kita memperbaiki diri, terus ganti formulasi lagi, terus akhirnya sampai sekarang alhamdulillah diterima sama konsumen gitu. Tadi mulai berdiri sejak tahun berapa Mbak? Mohon maaf. Awal tahun 2021. Awal tahun 2021. Berarti ketika pandemi itu ya? Iya, betul banget. Berarti, kalau ketika pandemi berarti penjualan semakin meningkat ya biasanya kalau frozen food gini. Apalagi kan ready to eat bisa kapan aja mau makannya. Tinggal disimpan aja gitu. Iya, benar. Setuju sih, Mbak. Betul. Karena waktu itu ada pengalaman juga kan, Mbak. Sebelum bisnis di sini, ada bisnis sama teman-teman di frozen food juga. Nih, kita ngelakuin riset, ternyata frozen food pada tahun 2021 itu lagi meningkat berapa ratus persen gitu, Mbak. Terus ada kesempatan, ya udah masuk aja di situ gitu. Oke deh. Gila, keren banget sih, tapi kalau benar-benar sampai ini pasti bisnis yang bakal jangka panjang sih, karena emang satu itu bakal dibutuhkan oleh konsumen, dua itu juga dia ada merupakan makanan khas Minang tadi itu kan, jadi kayak banyak orang yang pasti bakal kepo sama rasanya gitu. Nah kalau berhubungan dengan studinya sama Mbak Ais nih sebagai award ini, ada nggak sih pengaruh dari usaha kakak ini terhadap produk kakak yang kakak bangun ini? Ada nggak sih misalnya sekarang nih dapat dari dosennya ada ilmu tentang ini, oh langsung terapin gitu, atau nanti aja nunggu udah lengkap semua baru diterapin? Gimana nih kalau strateginya sekarang buat Ais? Kalau dulu itu Mbak, pelajaran yang pernah dapet tuh ya, kita pernah belajar tentang ngevakum Mbak. Jadi nge-package terus dengan teknologi vakum. Nah, karena udah belajar, manfaatnya juga tahu gimana. Jadi pas awal-awal itu agak agak gimana ya, agak bingung nih packagingnya gimana, mau pakai vakum nggak? Kebetulan juga alat vakumnya kan lumayan ya Mbak ya, lumayan mahal gitu. Kita belum ada apa-apa, terus beli harga vakum yang ya ada 15 jutaan gitu Mbak. Terus akhirnya gimana ya caranya gitu. Jadi awal-awal karena udah dapat ilmunya itu, terus bilang ngejelasin ke keluarga juga, ini tuh malah kalau misalnya kita terapin teknologi itu malah memperpanjang umur simpan produknya gitu. Akhirnya kita mencari solusi lain, nggak beli, tapi kita dipinjemin alat vakum dari Dinas Perindustrian Lampung, Mbak. Gitu. Berarti bisnisnya Kak Ais ini tuh udah cukup banyak bekerja sama dinas gitu-gitu ya? Atau gimana sih? Iya, betul banget, Mbak. Jadi Koyoko bertahan sampai sekarang ini juga karena kita kerjasama dari berbagai dinas peternakan, dinas perindustrian, dinas perdagangan. Nah, dari situ juga kita dibantu buat ngurusin seperti hakinya, kemudian kita dibantu ngurusin NIB, BPOM, halal gitu, Mbak. Jadi benar-benar bermanfaat banget nih kalau misalnya kita kerjasama dengan dinas-dinas yang emang mau memajukan UMKM di Indonesia gitu, Mbak. Keren sih. Berarti UMKM kita ini sebenarnya kalau kita pengen bikin usaha, kita bentuk nih UMKM gitu ya. Berarti kita tuh sebenarnya bisa di bawah naungan antara dinas-dinas itu ya. Mereka bisa membantu kita, menyokong kita gitu ya. Bener banget, Mbak. Setuju. Jadi tinggal kitanya aja dari kemauan dari kita sendiri untuk menghubungi mereka, ada proyek atau ada proyek apa, program apa yang bisa kita ikutin gitu ya, yang sesuai. Ya. Betul Mbak, betul banget. Dan biasanya dari dinas-dinas itu juga banyak program. Misalnya kapan ya? Ada pendampingan halal gitu Mbak. Ikut-ikut aja gitu. Dari situ juga kita dapat koneksi. Dengan adanya koneksi itu kita dimasukkan ke grup gitu ya Mbak ya. Nah, di grup itu biasanya banyak informasi seperti ini dinas kesehatan misalnya dinas perindustrian mau memfasilitasi pembuatan sertifikat halal nih kayak gitu. Terus dengan dari situ kita bisa berkembang sih Mbak, bisa maju insya Allah tuh usaha kita. Ya berarti, nah itu bisa kasih informasi banget sih buat para award-award yang tentunya yang pengen banget nih pengen bikin usaha apalagi makanan gitu kan.
kayak makanan tuh ibaratnya semua orang itu bisa lah kalau misalnya mau buatnya gitu. Apalagi mereka punya produk khasnya dari daerahnya masing-masing gitu. Nanti tinggal bagaimana mereka untuk mengelolanya, kemudian melakukan risetnya. Nah, nanti bisa kerjasama juga dengan dinas-dinas yang ada di tempat mereka masing-masing gitu ya. Oh, betul banget. Oke. Kalau gitu aku boleh nggak sih minta kata-kata motivasi nih dari Kak Ais nih? Ataupun boleh tips and tricksnya nih gimana sih biar para awardee ini, misalnya dia udah punya ide, udah punya modal nih, tapi gimana sih langkahnya yang harus dilakukan setelah itu tuh gimana? Oke, dari pengalaman nih Mbak ya, dari pengalaman yang pertama tuh, misalnya kita udah punya modal nih tadi case-nya. Kedua adalah riset Mbak. Jadi kita riset peluang mana nih yang masih kosong, kesempatan mana nih yang masih kosong, mau bisnis apa nih gitu. Sekarang lagi happening apa nih. Nah, kalau udah kayak gitu, kita buat rencananya, buat kalau misalnya makanan kita harus nentuin HPP-nya, break even point-nya, dan lain sebagainya, udah langsung gas aja kalau misalnya ada modal, udah riset, yakin, produknya tahu apa, udah langsung gas gitu Mbak. Gak usah takut-takut. Oke deh, siap. Nah, kalau buat teman-teman awardee nih yang kepo, Mbak, misalnya kepo pengen banget nih beli produknya si Koyoko, caranya gimana nih Mbak Ais? Caranya yang paling mudah follow IG-nya. IG-nya itu koiyoko.id. Biar nggak lupa, biar di ini Mbak ya, apa ya, mau ngasih tahu nih arti dari koiyoko biar pada ingat. Iya tuh boleh. Apa sih sebenarnya Koyoko ini kan ya? Orang pada mikir kayak koiyoko itu bahasa Jepang ya katanya gitu, di produk Jepang ya. Enggak, sebenarnya itu bahasa Padang. Jadi ada ko, iyo, ko. Ko itu artinya ini Mbak, ini ko. Ko itu ini, iyo itu iya, ko lagi ini. Jadi ini nih gitu. Ini makanan enak nih gitu. Jadi nama IG-nya adalah koiyoko.id. koiyoko.id semuanya kecil gitu, Mbak. Jangan lupa Nah, buat yang mau order langsung aja follow Instagramnya koyoko.id. follow. Khas Minang, tapi aku sendiri ya, aku mau ngasih testimoni, aku udah pernah nyobain produk Koyoko dan rasanya tuh enak banget, mantul. Buat pengiriman ke Jogja juga insya Allah bisa, kemana aja bisa, karena udah banyak sekarang ekspedisi-ekspedisi yang 1 hari gitu ya Mbak ya, kayak Paksel gitu udah ada. Jadi tenang aja buat teman-teman yang mau pesan, tinggal follow IG-nya, DM IG-nya, terus langsung kami kirim. Yang buat di Jogja bisa hubungi aku. Nah, ya tuh langsung cus hubungin Kak Ais. Oke deh, mungkin itu aja Kak Ais. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya sharing-sharing ini. Terima kasih udah diundang di podcast seri cuan ini. Aduh suka banget Mbak. Keren, pokoknya sukses terus buat programnya. Iya, siap. Pokoknya banyak banget nih pelajaran yang kita dapetin dari hari ini. Mulai dari kalau bisa kita udah punya ide nih, udah punya modal, pastinya kita harus melakukan riset bisnis dulu supaya usaha yang kita lakukan itu nggak sia-sia dan nggak kedouble gitu sama usaha yang lainnya. Enggak, setuju. Mungkin itu aja. Sekian dari saya, Gisel. Mungkin kita bisa jalan dulu ya, Mbak Ais. Boleh. Oke. Cuanisasi serius.